Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamul a'yad liyaqata 'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa taqaza muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi la'ufur rahim. Shadaqallahu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tiba masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa harunya kita sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Seperti dalam sebuah hadis dinyatakan, ya ayuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun sahrun fihi lailatan khairun min alfi syahrin ja'ala Allahu siyamahu fardatan wa qiyama laylihi tatawwu'an wa man taqarraba bihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi masjid wa man adda fardatan kana kaman adda sab'ina fardatan fi masjid. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam bulan Ramadan secara maksimal. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan zakat kita yang tak seberapa dapat menebus dosa-dosa kita. Sebagai umat yang beriman dan yakin dan yang percaya apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan dikabulkan oleh
datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju masjid tempat yang suci ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rayakan Lebaran bersama-sama dengan penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulat-bulat dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pada momen Idul Fitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwasanya menjalin hubungan baik dengan manusia haqqun minan nas, sama pentingnya dengan menjalin hubungan dengan Allah haqqun minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, baik kesalahan kita disengaja maupun yang tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat, marilah kita memperbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu juga ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya baginda Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam hari, rajin berpuasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan ia termasuk penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua tahu Allah itu At-Tawwab, Maha menerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk menahan diri dan jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia sangatlah terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat daripada mendapatkan maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan untuk meminta maaf, apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal soleh, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada kebaikan baginya dan ia termasuk ahli neraka. Rasulullah SAW mengatakan yang artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, maka ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yarhamullahu ma la yarhamun nas. Artinya Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia atau lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan ma la yarhamu la yarhamu. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudidayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal positif-positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patut
Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara yang terpendam, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, "An-nasu ma'adinun." Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan orang-orang yang hidupnya bahagia. Minal aizin wal faizin. Semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum bi kulli amin wa antum bil khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wa ahli sidqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis-salat was-salamu 'alan nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وسيوف المختلفة والسدائد والميحان ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا والصفوي للمسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.